Hey ho, yuhu, gengsis. Buat penikmat olahraga ekstrim, aksi menuruni gunung menjadi aktivitas yang seru. Apalagi kalau bukan downhill. Membawa sepeda ke atas gunung bukan halangan lagi. Dengan backpack bike, sepeda dibawa ke atas seperti membawa tas ransel loh. Gak cuma itu geng, beragam fitur canggih pada sepeda sudah mulai terrealisasikan saat ini. Mulai dari melipat, keseimbangan, hingga penunjang aksi ekstrim. Meski di Indonesia masih terbilang jarang, tapi perkembangan sepeda gak kalah keren. Yuk, let's check this out! Gengsis, bahan utama untuk membuat frame atau rangka sepeda adalah aluminium atau alloy. Aluminium diyakini membuat performa sepeda yang baik karena bobotnya ringan dan harganya terjangkau. Selain itu, sifat logam pada aluminium mudah dikendalikan oleh para bikers, geng. Alright! Semua bahan aluminium akan masuk ke proses pemotongan, pemipihan, pembengkokan, menggunakan mesin dan alat sesuai ukuran yang dibutuhkan. Next step, masuk ke proses yang menggunakan teknik bracing, yaitu peleburan. So, bahan aluminium tinggal dilelehkan, geng. Nah, di tempat perakitan ini nih, semua bagian rangka dipasang. Las semua bagian sesuai fungsi dan kegunaannya. Kemudian, cek ukuran sepedanya, sudah pas dengan pola atau belum. Gengsis, ini adalah final result dari pembuatan frame. Kalau tadi kita udah lihat dari aluminium panjang tadi, jadinya seperti ini. Tapi sebelumnya, kita cek dulu kelurusannya atau presisinya. Selanjutnya dilas ulang dan jadilah seperti ini, Gengsis. Sebelum ke sana, kita kerja dulu bantuin masnya. Mas, ada lagi? Here we go. Sips, saatnya painting, geng. Proses pengecatan dilakukan dengan menggantung rangka sepeda seperti ini, geng. Gantungan buat rangka diberi muatan listrik positif, sedangkan semprotan yang naik turun muatannya negatif. Secara teori fisika, energi positif pada gantungan akan menarik energi negatif pada semprotan. Makanya, cat langsung menempel. Ini baru warna dasar loh. Keren! Setelah warna dasar, selanjutnya akan diberi warna kedua menggunakan sistem yang sama, tapi dengan warna yang berbeda ya. Rangka sepeda yang sudah mengkilat, selanjutnya akan diberi label dan stiker. Capek juga, geng, habis kerja ngangkat-ngangkat sepeda. Kalau Gengsis pingin beli sepeda, biasanya ada beberapa hal nih yang jadi pertimbangan. Selain bentuk atau jenis sepeda, yang penting adalah warnanya, Gengsis. Karena warna sepeda itu biasanya menentukan karakter pemakainya. Kalau cewek yang unyu-unyu, sukanya mungkin warna pink atau orange. Kalau Abi, sukanya yang merah ini. Kalau Gengsis, suka yang mana? Gengsis, sebelum masuk proses assembling, kita lihat dulu Automate Storage Retrieval System. Sistem ini merupakan pengambilan bagian-bagian sepeda secara otomatis. Dengan teknologi komputerisasi, alat akan mengambil komponen sesuai kebutuhan. Permisi, Pak. Nah, Gengsis, ini adalah step perakitan. Kalau di sini disebutnya assembling. Nah, rangka sepeda mulai dibentuk di sini. Karena sepeda itu perintilannya banyak banget, item detailnya banyak banget, maka dibuatnya secara beruntun ya, Pak ya. Karena ketelitian dari si sepeda itu ditentukan di sini. Ada proses standar quality dan juga standar safety-nya ada di sini. So, check it out. Bisa dibantu, Pak? Gengsis, di ruang assembling ini, semua sepeda akan diatur secara rapi dan digantung berdasarkan jarak yang telah ditentukan. Pada perakitan awal, akan diberi pelumas pada lubang stang atau head tube. Next, pasang head pad yang fungsinya untuk mengatur stang. Kemudian, pasang juga bottom bracket atau tumpuan pedalnya. Jangan lupa kencangkan ya. Lanjut, pasang pengunci duduk, tempat rantai dan seat clamp untuk mengunci jok atau seat post. Baru deh, pasang rantainya dan kaitkan. Next, pasang stang sepedanya. Kemudian, kaitkan kabel-kabel remnya.
Nah, untuk bannya, taruh dulu lempengan rem dan kaitkan ke badan sepeda. Baru deh, rekatkan dengan baut. Pastikan semuanya rapat dan sudah berfungsi dengan baik ya. Great! Gengsis, sepeda kita kenal saat ini sudah melalui banyak perkembangan dari masa ke masa. Pada abad ke-18, negara Perancis mulai mengenal transportasi roda dua ini dengan nama velocipede. Saat itu, konstruksi sepeda belum mengenal besi dan modelnya pun masih sangat primitif. Dua orang harus memutar engkol di sisi kanan dan kiri. Beberapa abad kemudian, seorang bernama Baron Karl Dries von Sauerbrunn asal Jerman menyempurnakannya. Baron bekerja sebagai pengatur dan mandor taman kerajaan di Paris. Karena taman kerajaan di Paris sangat luas, Baron kesusahan harus berpindah-pindah dari bagian taman satu ke taman yang lain. Karena hal itu, Baron berinisiatif untuk menciptakan sebuah alat yang bisa memudahkannya berpindah-pindah dengan cepat, tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga. Pada tahun 1860, Baron berhasil membuat sebuah alat kendaraan berupa kursi yang dilengkapi dengan roda. Bentuknya sudah menyerupai sepeda, hanya saja tidak mempunyai pedal untuk dikayu. Sepeda pertama di dunia ini disebut Draisine. Pedalnya langsung tersambung dengan as depan, membuat sepeda ini dioperasikan dengan cara didorong. Selang beberapa lama, muncullah jenis-jenis sepeda baru yang lebih efisien. Bahkan beberapa di antaranya ada yang sudah menggunakan pedal dan terus mengalami kemajuan dan inovasi hingga sekarang. Gengsis, berbeda dengan sepeda konvensional. Sepeda ini menggunakan bambu sebagai kerangka utama dan dibuat dengan kerajinan tangan. Sebagai rangka sepeda, bambu memang memiliki karakteristik yang unik. Selain ringan dan kuat, bambu juga penyerap getaran yang baik, jadi aman untuk berkendara. Jenis bambu yang digunakan adalah bambu yang memiliki jarak antar ruas buku sekitar 5 hingga 12 cm. Dan kerapatan daging bambu lebih banyak dari ketebalan gabusnya. Satu buah sepeda bambu dengan jenis fiksi, road bike, sepeda gunung ini, dipatok harga sekitar 8 juta. Bahkan hingga 100 juta rupiah, geng. WOW. Wow! Gengsis, selain sepeda bambu, ada lagi nih, sepeda yang gak kalah keren. Nih, sepeda listrik. Sepeda ini asli bikinan Indonesia loh, geng. Wits, kualitasnya gak kalah loh dari sepeda listrik bikinan Jepang dan Jerman. Hohoho. Sepeda listrik ini merupakan kendaraan yang ramah lingkungan. Sepeda ini menggunakan sumber energi baterai. Selain itu, kecepatan maksimum sepeda listrik ini hanya 28 km per jam. Pastinya nggak menghasilkan banyak polusi seperti kendaraan bermotor pada umumnya, geng. Dengan 15 variasi yang menarik dan ciamik, sepeda listrik ini sukses eksis di jalanan. So cool! Gengsis, di dunia ada beragam jenis sepeda yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Mulai dari sepeda biasa, sampai sepeda yang fungsinya dan kegunaannya sudah canggih. Mulai dari fixie bike, sepeda dengan menggunakan satu gear alias single speed. Bentuknya yang simpel dan ringan membuat sepeda ini banyak digandrungi semua kalangan, apalagi sama yang muda-muda. Ada juga road bike. Road bike sering digunakan untuk melintasi jalanan yang sudah beraspal dan mulus. Sepeda ini cocok digunakan untuk bersepeda dengan kecepatan tinggi. Sepeda gunung atau mountain bike sering dipakai untuk melewati rintangan di alam bebas, seperti hutan dan pegunungan yang jalannya tidak mulus dan banyak rintangan. Nah, satu lagi nih geng, yang paling eksis sampai sekarang. Yup, sepeda BMX. Sepeda ini pasti sudah tidak asing lagi bagi pengguna sepeda di dunia. Sepeda ini banyak digunakan untuk gaya freestyle yang harus memiliki kemampuan yang mumpuni, geng. Banyak aksi dalam freestyle BMX, mulai dari melompat atau memutar sepeda hingga 360 derajat. Keren!